Unpas, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini kakak akan mengajarkan materi tentang kajian bahasa dan sastra Indonesia. Untuk materi pertama, kakak akan membahas tentang makna. Di sini adik-adik ada yang tahu nggak apa itu makna? Enggak, Kak. Ya udah, kakak akan jelaskan ya. Makna itu terbagi menjadi dua, yaitu makna konotatif dan denotatif. Oke, kita lanjut ya. Yang dimaksud dengan makna denotatif ialah tidak adanya makna tambahan pada sebuah kata. Contohnya ya, kursi-kursi paling depan di kelasku ditempati oleh anak laki-laki. Di sini yang termasuk contoh makna denotatif ialah kursi-kursi. Dan kakak lanjut ya, makna konotatif. Pengertian dari makna konotatif. Makna konotatif ialah kalimat yang memiliki makna yang bukan sebenarnya ada di kalimat. Contohnya, panjang tangan. Panjang tangan itu bukan berarti tangan kita yang panjang ya. Tangan panjang itu artinya bermakna seperti orang yang suka mencuri. Nah, itu termasuk disebut panjang tangan. Dan ada lagi juga contoh itu lapang dada. Lapang dada ini bukan berarti dadanya itu lapang, lebar, bukan, salah. Lapang dada itu seperti kita tuh harus menerima dengan lapang dada, dengan apa adanya. Ya, mensyukuri apa yang ada ya. Ngerti? Ngerti. Ya. Kemudian dari sinonim dan antonim. Itu merupakan lawan kata seperti besar, kecil. Nah, kalau misalnya kakak nanya sama Ziza, lawan katanya dari panjang apa? Pendek. Ah, benar. Panjang itu pendek. Enggak, kakak mau nanya sama kamu. Kalau bersih apa? Kotor. Nah, bersih itu kotor. Di sini, apakah adik-adik sudah paham? Belakang. Ya. Kita lanjut lagi ya. Sinonim itu apa sih menurut kalian? Kalian tahu? Sinonim itu persamaan kata. Nah, contoh dari sinonim, misalnya kayak Rangga lagi melihat ke depan. Nah, sinonim dari melihat itu apa? Persamaan kata dari melihat ialah menatap. Kalau menyaksikan sama dengan mengawasi. Inilah materi persamaan kata ya, sinonim. Gaya bahasa itu terbagi menjadi 6. 1. Hiperbola. Hiperbola itu merupakan pernyataan yang berlebihan ya. Contoh dari hiperbola seperti apa ya? Kalau pernyataan yang berlebihan itu seperti kayak kita melihat kuda terbang. Nah, itu merupakan berlebihan itu pernyataannya itu ya. Karena nggak ada kan yang namanya kuda terbang, nggak ada kan? Dan suatu pernyataan yang berlebihan karena nggak ada yang namanya kuda terbang ya. Yang kedua yaitu metafora, menunjukkan dua hal secara langsung dalam bentuk yang singkat. Contoh dari gaya bahasa metafora seperti buah hati. Buah hati itu merupakan anak ya, artinya sama dengan anak. Nah, kalau juga contoh yang kedua seperti apa tuh buaya darat. Nah, buaya darat itu biasanya sering dipanggil apa? Selain fatboy ya fatboy juga bisa sama playboy, ya kan? Nah, itulah contoh dari gaya bahasa metafora ya. Dan yang ketiga yaitu gaya bahasa litotes. Litotes itu bertujuan untuk merendahkan diri sendiri. Misalnya seperti singgahlah ke gubuk kami. Nah, dengan kata-kata gubuk itu sama dengan kita itu merendahkan diri kita sendiri. Gaya
Dan dia itu dimandiin, diganti pakaian, terus kadang tuh sering makan bersama kan, ada meja makannya tuh kan. Nah, seolah-olah dia itu hidup kan, padahal itu adalah benda mati. Nah, kita lanjut ke gaya bahasa yang keberapa? Kelima ya? Oh, yang kelima adalah ironi. Menyatakan makna yang berbeda dengan yang aslinya. Misalnya menyindir. Nah, kita lanjut ke gaya bahasa yang terakhir ya, eufemisme. Menggantikan ungkapan-ungkapan yang dirasa tidak enak atau kurang sopan. Misalnya kayak orang tua beliau sudah mati. Nah, kata-kata mati itu tidak sopan kan kalau didengarkan, gak enak didengarkan. Nah, sebaiknya, alangkah baiknya kita itu bicara seperti ini. Orang tua dia atau enggak orang tua beliau sudah meninggal atau telah tiada. Mungkin cukup batas itu aja materi pertama yang kakak jelaskan dari awal tentang makna, pengertian makna, pembagian dari makna itu, terus dengan pengertian dari gaya bahasa. Apa kalian sudah mengerti? Apa ada yang nggak paham? Paham. Ya, baiklah. Untuk materi kedua, kakak akan menjelaskan tentang kata. Apa itu pengertian kata dan jenis-jenisnya, oke? Kata. Kata ialah sekumpulan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki arti dan bisa berdiri sendiri. Misalnya men, imbuhan men. Jika men saja, itu tidak ada artinya dan tidak bermakna. Tapi kalau jika kita menambahkan seperti ini, ditambah cari sama dengan mencari. Dan ini ada artinya dan bermakna. Selanjutnya kakak akan menjelaskan jenis-jenis dari kata. 1. Kata kerja. Kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Contohnya ya, duduk, makan, minum. Dan yang kedua yaitu kata sifat. Merupakan kata yang menerangkan sifat keadaan watak, tabiat orang, binatang atau benda. Contohnya itu seperti besar, tinggi, putih, bersih. Dan yang ketiga yaitu kata benda. Kata benda ialah kata yang mengacu kepada sesuatu benda. Misalnya, yang termasuk dengan kata benda itu yang mana? Buku atau yang mahal? Yang termasuk benda? Buku. Ya, bisa. Berarti kata benda itu yang mengacu pada sesuatu benda ya. Yang keempat adalah kata bilangan. Merupakan kata yang menunjukkan nomor dan himpunan. Kata bilangan
frase itu terdiri dari 7 bagian ya, 7 macam ya. Satu, frase koordinatif merupakan tidak ada yang berperan sebagai inti dan sebagai penjelas. Contohnya, bapak, ibu, atau makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua, frase subordinatif. Ada yang berperan sebagai inti dan penjelas. Misalnya, buku biru. Buku ini termasuk ke inti, sedangkan biru yaitu penjelas. Yang ketiga adalah frase etosentris. Itu merupakan frase yang kedua unsur dekat, sehingga jika kedua unsur dihilangkan maka tidak akan berterima. Dan yang keempat, frase endosentris merupakan frase yang salah satu unsurnya dapat menunjukkan keseluruhan. Yang kelima yaitu frase tugas. Frase tugas bisa diartikan maknanya tidak mengalami perubahan. Contohnya, kenapa itu disebut dengan pisang rebus? Karena maknanya itu tetap, yaitu pisang yang direbus. Dan kalau misalnya pisang goreng, berarti maknanya pisang yang digoreng. Yang keenam, frase metaforis. Itu merupakan mengalami sedikit pergeseran makna. Contohnya, rumah sakit, kamar mandi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, contoh yang ketujuh yaitu frase idiomatis. Merupakan frase yang tidak bisa ditebak atau benar-benar berbeda bentuknya. Yaitu adalah kambing hitam. Kambing hitam itu bukan bermakna yaitu kambing yang berwarna hitam, bukan, itu salah. Kambing hitam itu merupakan orang yang dipersalahkan. Misalnya, baiklah, kakak akan melanjutkan dengan materi yang keempat, yaitu pausa. Tentang pausa. Pausa itu
artinya. Jenis kalimat ya. Satu, kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu artinya kalimat yang terdiri dari satu klausa. Contohnya, ibu memasak nasi. Yang kedua, kalimat luas, yang artinya kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa. Contohnya seperti ibu menyiram bunga. Kalau yang kalimat luas memakai koma untuk melanjuti klausa yang pertama, yaitu terdapat jadi dua klausa kalau kalimat luas. Ketika aku pulang sekolah. Yang ketiga yaitu kalimat berita. Ini merupakan kalimat yang berusaha memberikan suatu informasi. Misalnya memberikan berita seperti kan pernah kan nonton berita-berita di TV kan? Ya. Nah, itu menyampaikan sebuah informasi. Misalnya di Aceh telah terjadinya gempa bumi pada tahun sekian. Nah, itu termasuk dalam kalimat berita. Dan misalnya Aziza sedang mencuci piring. Itu merupakan kalimat berita, yaitu memberikan informasi. Yang keempat, kalimat tanya. Kalimat tanya itu merupakan kalimat yang meminta jawaban. Contohnya, Adek sudah makan atau belum? Dan Adek menjawab apa? Sudah atau belum? Antara itu ya, antara kedua itu kan. Di sini ada mau memberikan satu contoh kalimat seperti di antara dari 4 kalimat ini, siapa yang ingin memberikan contohnya? Salah satu aja dari jenis kalimat ini memberikan contohnya. Ayo, siapa yang berani? Maju ke depan. Ya. Yang ditulis dengan Aziza ini merupakan contoh dari kalimat tanya karena diakhiri dengan tanda tanya, yaitu Aziza sekolah di mana? Untuk contoh yang lain, apakah ada yang ingin memberikan contoh? Oke, deh, silakan maju Rangga. Rangga menulis, tadi sore aku melihat orang tabrakan. Ini merupakan kalimat berita karena melihat orang tabrakan merupakan memberitahukan kepada yang lain. Itu merupakan sebuah memberikan informasi. Nah, itu termasuk dengan kalimat berita. Beda. Untuk pelajaran tentang kalimat, apakah adik-adik sudah mengerti? Apakah ada yang belum jelas? Tidak, Kak. Tidak. Baiklah adik-adik, mungkin kelima materi itu saja yang bisa kakak sampaikan atau jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas atau belum dipahami dari semua materi yang kakak jelaskan, apa tuh kalian bisa bilang nggak paham ya, nanti kakak akan jelasin lagi secara pribadi ya. Dan apabila kakak ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kakak minta maaf ya. Wabillahi